Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Saya Desi Sarifah, CGP Angkatan 8 Kabupaten Gresik, SMA Negeri 1 Sangkapura. Refleksi model 4P. 1. Peristiwa. 2. Perasaan. 3. Pembelajaran. 4. Perencanaan. Yang pertama, peristiwa. Momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran model 1.1 hingga modul 1.2. Dari modul 1.1, Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan modul 1.2, Nilai dan Peran Guru Penggerak, saya banyak sekali mempelajari pengetahuan baru. Saya bisa memahami filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana seorang guru bertindak sebagai among, yaitu menuntun siswa, bukan menuntut. Dan pernyataan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu menghamba pada anak. Saya bisa mempelajari dan memahami nilai-nilai guru penggerak, peran guru penggerak, bagaimana manusia merdeka, profil pelajar Pancasila, cara kerja otak, 5 kebutuhan manusia, dan tahap tumbuh kembang anak. Momen yang paling menantang bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2. Mengerjakan serangkaian tugas dengan adanya batas waktu yang mengharuskan saya untuk bisa mengatur waktu untuk bisa menyelesaikannya. Melakukan aksi nyata atau penerapan dari modul 1.1 di mana harus merupakan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah filosofi Ki Hajar Dewantara adalah menghamba pada anak, di mana dalam pembelajaran harus berorientasi atau berpihak pada siswa untuk tumbuh kembangnya sesuai dengan bakat dan minatnya. Dan pembelajaran kita harus menuntun siswa. Dalam hal ini selaras dengan nilai guru penggerak, berpihak pada murid, dan peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan. Saya merasa seperti menjadi seorang siswa yang harus terus belajar dan belajar untuk dapat pengetahuan baru. Belajar sepanjang hayat. Saya merasa bersyukur dan bahagia dengan kesempatan belajar di pendidikan guru penggerak. Ini merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Sebagai seorang guru, saya masih perlu membenahi nilai dan peran guru penggerak yang ada pada diri saya dan juga pandangan saya terhadap siswa. Yang ketiga, pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa saya dalam pembelajaran berpusat pada guru. Siswa sebagai objek pembelajaran. Guru hanya bertugas untuk mentransfer ilmu saja, mementingkan nilai kognitif agar mencapai nilai KKM. Saya kurang berkolaborasi dengan teman sejawat dan tidak secara kontinu melakukan refleksi tentang pekerjaan. Setelah momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa saya dalam pembelajaran bisa menjadi pemimpin pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan selalu berinovasi dalam hal model dan metode agar pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Menuntun siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Mengedepankan berbagai ranah penilaian. Mendorong kolaborasi dengan semua pihak. Menjadi coach bagi teman sejawat dan bisa menggerakkan komunitas praktisi.
Yang keempat, penerapan. Rencana yang akan saya lakukan mulai dari sekarang adalah: yang pertama, berpihak pada murid. Melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, membuat suasana nyaman dan menyenangkan, memberikan kesempatan pada murid untuk bereksplorasi dalam belajar, melakukan asesmen diagnostik secara menyeluruh. Yang kedua, inovatif. Merancang dan melaksanakan model dan metode pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan karakteristik murid dan kodrat zaman. Membuat video pembelajaran di channel YouTube saya sendiri dan membuat bahan ajar yang interaktif. Yang ketiga, mandiri. Merancang, melaksanakan, dan melakukan refleksi secara mandiri. Aktif dalam komunitas MGMP, aktif mengikuti kegiatan pengembangan diri keprofesian secara mandiri, aktif dalam publikasi ilmiah dalam keprofesian secara mandiri. Yang keempat, kolaboratif. Bekerja sama dengan kepala sekolah dan teman sejawat untuk mensukseskan kegiatan sekolah. Berkolaborasi dengan komite, wali murid, dan praktisi lingkungan sekolah, dan saling berbagi dan komunikasi dengan guru serumpun untuk merancang proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah reflektif. Memanfaatkan hasil supervisi untuk perbaikan pembelajaran, melakukan tindak lanjut atas evaluasi, dan konsisten dalam melakukan refleksi setelah kegiatan pembelajaran. Demikian pemaparan dari kami. Terima kasih. Salam Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.